dalam kondisi seperti itu Ibrahim berdoa kepada Allah ketika sedang terusir itu, tidak ada sokongan, Robbi habli minas sholihin itu. Jadi mimpinya seorang nabi atau cita-citanya seorang nabi adalah visi yang jauh melampaui dunianya. Nah, kembali lagi di TU Mah Bercerita, dan pasti udah nggak sabar ya dengerin kelanjutan dari kisah Ibrahim. Setelah Ibrahim kemudian diusir oleh Raja Namrud pada saat itu, kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanannya, melanjutkan perjuangannya dengan berbekal doa ya, yang kemarin sudah aku katakan. Doanya ini ada di surat As-Saffat ayat 100, Robbi habli minas sholihin, gitu kata Ibrahim ya. Jadi berdoa untuk dikaruniai keturunan yang soleh. Dan ini adalah doa yang begitu tulus, yang didengarkan oleh Allah, karena pada saat itu kondisi Ibrahim adalah kondisi yang tertindas dalam perjuangan. Nah, maka Allah mengabulkan apa yang menjadi pinta atau doa dari Ibrahim, dan kita tahu bahwa Ibrahim ini punya gelar Abul Anbiya, bapak dari para nabi, karena nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Apa yang menjadi pengharapannya adalah keturunan yang soleh, dan itulah yang dikaruniakan oleh Allah kepada Ibrahim. Jadi dari Ibrahim itu muncul keturunan yang soleh yang sangat banyak, dan bahkan semua nabi setelah Ibrahim itu datang dari keturunan Ibrahim ya. Baik itu dari nabi-nabi yang ada di golongan Yahudi maupun nabi yang itu ada di bangsa Arab ya. Berakhir di Nabi Muhammad SAW itu pada akhirnya akan bermuara pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keturunannya Ibrahim itu sama seperti bintang di langit, saking banyaknya gitu. Begitu Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pengabulan doa itu prosesnya sangat panjang, jadi nggak instan. Ketika beliau berdoa, besoknya langsung dikaruniai keturunan, tidak seperti itu. Proses Nabi Ibrahim dalam memiliki keturunan sangat panjang, sangat penuh liku, dan begitu banyak perjuangannya. Gimana perjuangannya ya? Nah, kita akan melanjutkan ceritanya. Jadi ketika sudah terusir dari Babilonia bersama dengan Lut dan juga Sarah, yang kemudian ini jadi istrinya, mereka melanjutkan perjalanan ke satu negeri namanya Haran, ada di wilayah Syam. Nah, Haran ini terkenal sebagai negeri yang itu menyembah benda-benda yang ada di langit. Jadi bintang, bulan, matahari gitu ya. Mereka mempercayai benda-benda langit itu sebagai sosok yang maha kuasa begitu. Dan Ibrahim sebagaimana sebelumnya kita tahu sudah melakukan refleksi yang panjang sedari kecilnya untuk meyakini siapa yang maha kuasa, maka beliau memahami gimana sih cara pikir, pola pikir orang-orang ini. Nah, maka di negeri Haran ini kemudian Ibrahim berjuang dan menyeru orang-orang yang ada di sana. Beliau berkata, bukankah Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau, tinggi gitu ya. Maka sudah pasti yang ada di langit itu ada Tuhan, ya kan gitu. Orang-orang menimpali dengan anggukan, oh iya betul gitu ya, yang namanya Tuhan pasti tinggi, maha tinggi, makanya kita nggak bisa mencapainya, sudah pasti itu ada di langit. Lalu Ibrahim melanjutkan, nah di langit itu ada bintang-bintang yang begitu bercahaya, yang begitu bersinar. Nah, itulah Tuhan yang begitu bersinar, ada di langit yang gelap dan yang nyala cuma itu gitu ya. Orang itu kemudian menimpali lagi, oh iya betul juga, di antara benda-benda langit itu bintang bercahaya. Nah, pada saat itu terus ya dibimbing orang-orang ini dengan pola pikirnya yang sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi Ibrahim tidak langsung kontra terhadap keyakinan mereka, tapi mereka di-guide, dibimbing untuk secara bertahap mereka memahami bahwa ada konsep yang jauh lebih tinggi dari sekedar bintang, bulan, dan juga matahari. Makanya Ibrahim kemudian bertanya, nah bintang-bintang ini ternyata tidak lebih terang dibandingkan bulan. Karena ketika bulan ada, terangnya bintang ini nggak kelihatan. Masa sih Tuhan itu bisa redup ya?
Nah, maka sudah pasti bukan bintang yang jadi Tuhan. Nah, mereka kemudian mengguli, oh iya benar juga gitu ya. Nah, tapi ternyata bulan ini akan hilang ketika fajar tiba dan terganti dengan matahari, yang matahari ini sangat panas ya, membakar. Dan kalau dipikir-pikir mungkin itulah Tuhan, kata Ibrahim, karena matahari ini begitu menyengat gitu. Mereka kemudian mikir lagi ya, ikut dalam pola pikir Ibrahim. Terus mereka menganggap, oh iya juga ya gitu ya. Nah, namun kata Ibrahim, matahari ini akan tenggelam juga pada akhirnya. Dan masa sih Tuhan itu ikut tenggelam gitu? Bukankah kita itu butuh Tuhan yang senantiasa ada di dekat kita 24 jam, senantiasa menjawab doa kita 24 jam, senantiasa menjaga kita 24 jam. Masa kita harus berdoa nunggu dulu 12 jam gitu. Nah, akhirnya orang-orang ini yang dibimbing untuk berpikir pada saat itu tidak mengiyakan Ibrahim, namun mereka terus-menerus berbantah-bantahan kepada Ibrahim, sampai Ibrahim berkata, bukankah yang aku katakan kepada kalian ini adalah kebenaran? Aku bersama Tuhan yang maha benar, begitu kata Ibrahim. Tapi mereka tidak mau kalah ya. Mereka ketika berargumentasi tidak mau dikalahkan, tidak mau mendengar akhirnya. Dan sama seperti kejadian di Babilonia, ketika mereka sudah terbukti kalah, Ibrahim diusir ya. Jadi kita bayangkan Ibrahim ini sosok yang cerdas, yang dia pandai berargumentasi, dia mampu berdialog, dia berpikiran terbuka, open mind, dan dia bisa menempatkan posisi pikirannya berdasarkan lawan mainnya gitu ya. Jadi dia tahu lawan mainnya itu punya pemikiran kemana aja gitu. Jadi sosok yang begitu cerdas, begitu kritis, dan ini sangat tergambar ketika Ibrahim itu sudah berpikir di waktu kecilnya ya, di usia 5 tahun gitu ya. Ibrahim sudah berpikir dengan pikiran yang sangat kritis, dan ini menjadi fitrah dari seorang manusia. Jadi setiap anak itu punya fitrah untuk berpikir dan condong kepada kebenaran, condong kepada Allah, condong kepada tauhidullah. Persis sama seperti bagaimana Ibrahim itu terbimbing fitrahnya gitu, dan mengikuti terus fitrahnya, terasah fitrahnya sehingga tidak melenceng. Setelah keluar dari Haran gitu ya, dengan kondisi yang sama tadi, diusir, akhirnya Ibrahim beserta dengan istrinya Sarah dan juga Lut melanjutkan perjalanan. Nah, maka Ibrahim, Sarah dan juga Lut melanjutkan perjuangan dengan memiliki destinasi yang lain, ada tujuan yang lain, berhijrah gitu ya. Jadi memang setiap nabi itu pasti melakukan hijrah karena itu sudah menjadi sunatullah. Jadi ada cetak biru yang itu sama, setiap perjuangan tuh punya pola-pola yang mirip karena sunatullah itu berulang gitu ya. Jadi pasti perjuangan itu sama, dan ini terjadi juga kalau kita tahu Muhammad Rasulullah punya sesi hijrah ya. Ada sesi hijrah dari Mekah ke Madinah karena pada saat itu Mekah sudah tidak kondusif untuk melanjutkan perjuangan, tidak bisa ditegakkan lagi di sana. Tauhidullah sudah betul-betul tidak bisa diupayakan di sana, dan tidak ada yang mau menerima Rasulullah pada saat itu gitu ya, dan diblok gitu ya, buntu. Maka akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah ke Yasrib pada saat itu. Sebelum ke Yasrib, kita tahu Rasulullah itu ke Taif dulu ya. Begitu juga dengan Ibrahim. Ibrahim itu dapat perintah oleh Allah untuk hijrah. Nah, hijrah pertama itu sebenarnya adalah ke kota Syam, ke negeri Syam. Yang situ definitifnya itu ada di Haran. Tapi mereka kemudian menolak ajakan Ibrahim, sampai kemudian Ibrahim bertolak lagi, pergi lagi ke satu negeri yang ini negerinya adalah negeri yang aneh karena rajanya punya kecenderungan untuk menyukai perempuan yang cantik, dan setiap dia melihat perempuan cantik, dia akan merebut perempuan itu untuk dijadikan selirnya. Itu di negeri Mesir. Nah, maka mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke sana, namun di tengah perjalanan menuju Mesir, Ibrahim menugaskan Lut alaihissalam untuk mendakwahi negeri Sodom. Nah, teman-teman, mungkin aku akan sedikit ngomongin soal negeri Sodom juga ya. Negeri Sodom ini pada awalnya bukanlah negeri yang
orang-orangnya berbuat hal yang aneh-aneh. Mereka awalnya orang yang normal, dalam tanda kutip, bahwa mereka pada awalnya tidak menyimpang dari fitrahnya, mereka menyukai lawan jenisnya, mereka berumah tangga, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang punya mata pencarian yang sangat maju ya. Mereka bercocok tanam, mereka punya ladang, mereka orang-orang yang punya etos kerja yang tinggi, mereka adalah orang-orang di negeri yang subur dan juga damai, negeri yang damai yang tidak ada kekurangan satu apapun. Nah, maka pada saat itu iblis mencoba untuk menggoyahkan mereka dengan cara yang tidak pernah ada sebelumnya gitu ya. Perbuatan yang tidak pernah ada di zaman-zaman sebelumnya, yaitu dengan apa? Menggoda para pria yang ada di sana. Awalnya dengan merusak atau mengusik hasil pekerjaan mereka. Jadi orang-orang di Sodom ini, mereka itu suka bekerja di pagi hari dan kemudian baru kembali dari rumahnya ketika sudah malam gitu. Jadi etos kerjanya sangat bagus. Namun iblis pada saat itu merusak hasil kerja mereka, merusak ladang mereka, sehingga ketika mereka mendapati di pagi hari mereka sudah kembali ke pekerjaan mereka, hasil pekerjaan mereka sudah hancur, ladang-ladang mereka sudah hancur, sehingga mereka berinisiatif untuk membuat jebakan untuk menangkap orang yang dicurigai merusak ladang mereka. Nah, akhirnya tertangkaplah iblis ini, dan iblis ini menyerupai sosok anak muda yang ganteng banget, yang begitu rupawan, luar biasa ketampanannya, seperti itu. Dan ketika mereka memenjarakan si anak muda ini menangis dalam penjaranya dan berkata bahwa dia sangat kesepian. Dia biasanya kalau tidur harus dipeluk dulu sama ayahnya, begitu kata si pemuda ini. Dan dia menangis-nangis kepada sipir penjara, meminta belas kasihan agar apa? Agar dia minta dipeluk gitu. Karena dia sudah terbiasa begitu katanya. Dan akhirnya karena kasihan, sipir penjara pada saat itu memeluk si anak muda ini. Dan anak muda ini kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak senonoh yang membangkitkan syahwat, membangkitkan nafsu si sipir penjara. Dan terjadilah pada saat itu kasus pertama dari hubungan homoseksualisme gitu ya. Jadi akhirnya si pemuda ini mengajarkan bagaimana cara memuaskan birahi, memuaskan syahwat antara sesama pria gitu. Itu adalah awal mulanya terjadinya perilaku Sodom, perilaku homoseksualitas di negeri Sodom, seperti itu. Nah, karena sipir penjara ini mengalami satu peristiwa yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya dan bahkan tidak pernah ada yang merasakan, dia kemudian bercerita kepada orang-orang yang lain bahwa dia ternyata mendapatkan kenikmatan, dan dia akhirnya mengajarkan kepada laki-laki yang lain. Begitu selanjutnya, sehingga praktek itu menjadi praktek yang lumrah di negeri Sodom. Makanya kemudian Lut alaihissalam dikirim untuk pergi ke sana, untuk berdakwah di sana. Jadi awal mulanya seperti itu. Lut akhirnya pergi ke negeri Sodom, dan Ibrahim dan juga Sarah melanjutkan perjalanannya menuju negeri Mesir. Pada saat itu Jibril sudah jadi mata-mata ya, dan sudah mengatakan kepada Ibrahim bahwa ada yang aneh dari negeri Mesir. Negeri Mesir ini punya raja atau Fir'aun, ya, jabatan raja itu sebutnya Fir'aun, yang mereka ini punya keanehan katanya ya. Mereka sangat mencintai perempuan yang sangat cantik, apalagi berdasarkan sejarah katanya Sarah itu merupakan perempuan tercantik kedua yang ada di dunia. Jadi perempuan tercantik pertama adalah Hawa, peringkat pertama adalah Hawa, dan yang kedua adalah Sarah. Jadi kita bayangkan cantik banget, cantik sekali seperti itu. Kita siapa sih sekarang yang kenal perempuan yang menurut kita cantik ya? Nah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Sarah pada saat itu. Nah, karena Sarah ini punya kecantikan yang legend ya, legendaris, dan Ibrahim tahu bahwa pasti akan terciduk gitu ya. Nah, maka Ibrahim bertanya kepada Sarah, ngobrol sama Sarah, dan meminta Sarah untuk melakukan sesuatu ya, melakukan suatu kebohongan. Nah, ini adalah kebohongan ketiga yang ada di hidup Ibrahim. Jadi seumur hidupnya Ibrahim itu hanya berbohong 3 kali, dan ketiga-tiganya adalah berbohong untuk perjuangan, berbohong dalam rangka perjuangan. Beda sama kita ya, kita mah kayaknya kalau ngebohong udah bukan dihitungnya seumur hidup cuma 3 kali, kita kayaknya sering banget berbohong, dan bahkan
kadang-kadang itu menjadi suatu hal yang udah aja kita luwes gitu. Ketika kita mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa dengan mudah berbohong. Tapi berbeda dengan Ibrahim pada saat itu atas izin Allah tentunya akhirnya melakukan kebohongan yang ketiga, yang ini dia rencanakan bersama istrinya Sarah untuk menghadapi Raja Mesir pada saat itu. Nah, apa kebohongan ketiga dari Ibrahim?